Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Hamonangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, program studi Teknik Elektro dengan NIM 2252050014. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di salah satu universitas swasta terbaik di Kota Makassar, yaitu Universitas Fajar. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengenal budaya dari salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu suku Toraja. Kali ini saya mau menceritakan tentang Rambu Solo. Di mana Rambu Solo ini merupakan upacara adat kematian dari suku Toraja. Prosesinya cukup panjang dan unik. Prosesi Rambu Solo merupakan upacara adat kematian bagi suku Toraja. Upacara ini sangat penting karena dianggap sebagai penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Tahap-tahap pelaksanaan daripada Rambu Solo itu merupakan banyak sekali, teman-teman. Pertama adalah mereka harus mengumumkan kematian, yaitu kematiannya daripada almarhum atau almarhumah diumumkan kepada kerabat dan komunitas. Jenazahnya biasanya disemayamkan di rumah adat, di mana rumah adat suku Toraja namanya adalah Tongkonan. Ini di mana jenazah daripada almarhum atau almarhumah itu bisa sampai bertahun-tahun di Tongkonan tersebut. Kemudian keluarga yang ditinggalkan harus melakukan pengumpulan dana, karena proses Rambu Solo ini bukan mengeluarkan dana yang sedikit, tapi sangatlah banyak, karena banyak yang harus dipertimbangkan. Keluarga mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk upacara, termasuk pembelian kerbau, di mana kerbau di suku Toraja dikatakan tedong. Tak hanya kerbau atau tedong, tapi juga babi dan bahan-bahan upacara lainnya. Dana ini biasanya berasal dari penjualan harta, benda, atau sumbangan kerabat. Kemudian pelaksanaan Rambu Solo. Ada yang namanya Mapasilaga Tedong atau adu kerbau. Ini diadakan pertunjukan adu kerbau yang melambangkan status sosial dan penghormatan kepada almarhum atau almarhumah. Kerbau yang akan dikorbankan biasanya diadu dalam arena terbuka. Kemudian ada Mangriu Bola atau mengantar jenazah. Jenazah biasanya diarak dari rumah Tongkonan ke lokasi upacara. Selama proses ini, keluarga dan kerabat mengiringi dengan tarian dan nyanyian tradisional. Jenazah ditempatkan di dalam peti kayu yang disebut erong. Kemudian upacara inti atau Rambu Solo tersebut itu terbagi menjadi 3 prosesi, yaitu Mak Badong, di mana tarian melingkar yang diiringi nyanyian ratapan tentang kehidupan dan kematian almarhum. Kemudian ini dilakukan sepanjang malam. Nah, kemudian ada Makatia, di mana penceritaan tentang kepahlawanan almarhum yang diiringi dengan nyanyian dan tarian. Nah, kemudian yang terakhir ada Mapasa Tomate, di mana persembahan makanan, hewan, dan benda berharga kepada roh almarhum. Hewan kurban atau tedong tersebut terus akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada para tamu sebagai bentuk penghormatan. Nah, ada juga yang namanya Mak Palau, mengantar jenazah ke tempat pemakaman. Jenazah ini diarak ke tempat pemakaman. Biasanya jenazah akan disemayamkan di tebing batu atau makam keluarga. Prosesi ini sering melibatkan banyak orang yang mengangkat peti jenazah. Nah, di mana suku Toraja membagi 3 kasta. Ada kasta terbawah,
menengah, dan teratas tergantung upacara adat yang dipersembahkan untuk jenazah tersebut oleh keluarganya. Kemudian mak tongkon atau pemakaman. Ini adalah proses terakhir dari Rambu Solo, di mana jenazah ditempatkan di liang batu atau makam yang sudah disiapkan. Lokasi pemakaman biasanya sangat tinggi dan sulit dijangkau, melambangkan pengangkatan roh almarhum ke alam roh. Nah, kemudian ditutup dengan manduruk langi atau penutupan upacara, di mana upacara penutupan yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian prosesi Rambu Solo. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk berdoa terakhir dan perayaan kecil sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum. Tapi selesai acara Rambu Solo ini masih ada pasca upacaranya, yaitu syukuran, di mana keluarga mengadakan syukuran dan jamuan makan untuk semua yang telah membantu dan berpartisipasi dalam upacara Rambu Solo tersebut. Ini sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan keluarga kepada yang sudah berpartisipasi. Nah, kemudian setelah itu prosesi pembagian warisan. Ini dilakukan pembagian harta dan warisan sesuai adat istiadat suku Toraja, melibatkan penentuan hak dan warisan kepada keluarga. Prosesi Rambu Solo tidak hanya sekedar upacara kematian, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial dan menunjukkan status sosial, juga menjalankan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-menurun dalam masyarakat Toraja. Ini yang keempat kali empat, ya sudah empat. Tapi ini sudah terakhir. Satu kali lagi, ada satu kali. Kita punya om ini, beliau ini sudah termasuk orang Jayapura lama. Anak-anak juga tinggal di Jayapura juga. Ya sama ya. Komunikasi juga kalau kau bilang kok kita tahu juga. Dia didatangkan buat untuk batu. Jadi banyaknya batu di dalam ini, banyaknya orang yang meninggal di dalam ini. Orang meninggal itu tidak selamanya taruh batu. Itu orang yang taruh batu ini adalah orang-orang yang bangsawan. Kalau tidak semua orang bisa taruh batu. Kalau dulu waktu belum ada agama Kristen atau orang ditaruh di sini. Itu ada rumah-rumah itu. Kemarin itu kami pergi ke Londa. Londa. Oke, Londa. Iya. Sana. Berarti kalau setelah di Londa bisa orang buat bikin. Iya, bagaimana? Maksudnya kalau kan di Londa tuh orang taruh di pot, tapi kalau yang ini kan tadi Bapak bilang kata tuh orang yang batu-batu, itu mayatnya sama kayak di Londa. Sama di Londa. Ini ada kuburan yang ada di sini. Kuburannya ada di sini. Ada kuburan batu juga. Ada, kalau jalan dari sini bisa lihat di sebelah. Yang meninggal ini. Oh, yang berdiri ini, yang tinggi ini. Oh, berarti tinggi sekali ya, Pak. Berarti semakin tinggi batunya tuh semakin tinggi sekali. Iya. Itu objek yang terkenal di Toraja Utara. Iya. Sundung, Maria Sundung. Maria Sundung. Sudah selesai. Kalau masuk tuh jadi oke nih.
sudah. Kayak ijab kabul begitu. Ya, sekarang kita pindah ke persawahan untuk adu banteng. Adu banteng. Ya, jadi yang diadu ini kerbau-kerbau pilihan. Ya. Hah? Ya, makanya. Ya. Jadi kalau yang dikasih aksesoris itu nomor 1. Ratusan juta. Nah, itulah prosesnya. Nanti kita lihat sana ya. Nah. Ini yang mau dikorbankan nanti? Masih ada lain lagi. Oh. Tapi ini yang mau diadu yang pilihan. Yang pilihan. Ya, itu. Pak, kalau kerbau yang mau dikorbankan itu harus jantan kah? Tidak juga. Oh, jantan semua kan? Oh, jantan ya. Jantan ya. Betina tidak. Besarnya berapa ton ini? Wah. Ini luar biasa. Jadi kalau kecil tidak bisa diterima. Oh iya. Harus yang besar. Jadi namanya ini Rambu Solo. Ya, terkenal itu di TV itu kan? Banget. Makanya ini mahasiswa penasaran. Sudah 3 tahun saya kesini. Ya. Baru ini saya saksi. Sudah mendunia. Setiap tahun saya bawa mahasiswa dari luar. Betul. Makanya jangan dilewatkan ini. Karena kami juga dulu mahasiswa toh. Iya. Kalau hanya tempat-tempat yang tidak akan aduh. Ya, betul. Bayar Pak kalau ikan ini. Jangan. Kalau ini kan terbuka untuk umum. Ya. Ada syarat umur untuk kerbaunya, Pak? Berapa semua kerbaunya Pak? Kita belum bisa pastikan berapa. Yang sekarang ini. Ini yang sudah mau di Masih ada. Ini kan yang di bawah ini mau diadu yang pilihan-pilihan saja. Oh, yang pilihan yang mau diadu ini. Ya. Tapi kalau umur kerbaunya ada, Pak, syaratnya harus Ya, syaratnya tahun. juga. Jadi kami ini kan lahir di kota. Ya. Jadi kami tidak tahu itu yang syarat-syarat umur itu lebih pasti yang orang di kampung sini kan. Tapi yang jelas sudah dewasa. Dewasa. Tapi kalau kerbau kayak gini dikawinkan juga, Pak? Atau Kawin beranak pinak dia. Di mana? Di Kejaksaan. Kejaksaan. Oh. Ya. Saya itu tugas sudah pindah-pindah Pak. Iya. Di Papua paling lama. Papua sudah paling lama ya. Iya, sampai di itu yang di kampungnya teman kita tadi itu di Paniai sudah itu di Nabire. Bukan. Hah? Nah, bukan ke sono. Itu kan. Nah, memang Ini ada begitu. 93 orang, Pak. Oh, mahasiswa. Iya. Ini mahasiswa dari mana saja ya? Ada dari yang jelas bukan dari Pulau Sulawesi. Dari Adanya luar? dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua. Kalimantan berarti dari Unmul. Pernah ada, kebetulan ini nggak ada kayaknya Pulau Warman. Iya, yang kemarin ada. Ya. Dari Jogja. Sudah kemana-mana. Sekarang saya di Jakarta. Oh, di Jawa. Sudah, iya. Luar biasa ini. 8 tahun yang lalu saya di Kalimantan. Pindah-pindah, Pak. Ya. Papua, Sumatera, Jawa. Bapak Ibu dari sini, Pak. Orang asli sini. Ya. Di rumah Duka. Oh, Jadi ada kurang lebih sudah 6 bulan ini. Bapak ada kemarin mahasiswa nanyain. Itu kalau disimpan kan kalau Ya. mayat yang umum itu yang biasa cuma 2 hari gitu. Ya. Ada baunya. Katanya kalau- kenapa yang di sini enggak? Ya, jadi secara adat istiadat itu kami punya ramuan tersendiri, rempah-rempah namanya. Nah, rempah-rempah itulah yang membuat. Jadi kalau ibu pernah dengar di Wamena itu ada mumi kan? Mumi ya? Ya, kayak begitulah. Jadi dikasih rempah-rempah supaya dia tidak bau, dibungkus pakai alat pembungkus. Iya. Nah, terus didiamkan sudah di rumah itu. Enggak bakalan bau, Pak ya. Tidak bakal. Makanya kalau secara kedokteran mereka tanya, Iya. kalau medis kan pakai formalin kan? Iya, formalin. Ternyata yang di tempat kita ini lebih lagi apa namanya? Lebih mujarab secara anu ya. Iya, Secara fungsinya kampung untuk, ya, iya. secara kampung karena kan di kampung ini. Iya. Kalau di kota mungkin dikasih formalin. Formalin. Ya, begitulah. Tapi ternyata efek kerjanya lebih bagus. Ya, boleh dibilang bagus lah. Iya. Tapi jangan juga kita bilang bahwa formalin tidak bagus. Iya. Kalau seandainya di kota kasih formalin kan? Iya. Dan karena di kampung ya pakai itu. Pak, kan kalau suku Toraja kan juga suku perantau, Pak. Ya, Itu misalnya meninggalnya di tanah rantau, Pak, di box ini tetap dijalani adat ya. kayak gitu. Meninggal. Saya dong
awet, maksudnya meninggal terus bang awetkan aku. Hmm. Kayak gimana gitu, baru nanti kayak dia bisa duduk di dalam pesawat gitu. Oh tidak, Kayak pernah dengar dari Tidak. teman dari itu aja juga. orang yang sudah meninggal itu tidak bisa duduk. Kayak dong awetkan. Ya diawetkan, diawetkan Kayak seperti. dia bisa apa kayak ya manusia yang hidup gitu. Kalau dia di Kalau itu tidak betul itu. berarti Kalau, salah. kalau duduk tidak bisa. Nggak bisa ya. Ya tidur sambil dibungkus itu seperti layaknya orang meninggal. Tapi di NTT katanya ada bisa Pak. Oh, itu Di orang Pulau mana? Nias. Orang mana itu? Orang Nias. Iya. Nias Oh, di Sumatera. itu lain. Ini bukan apa Sumba. Jadi begini, itu kan secara umum itu kan dahulu ini kan kepercayaan animisme, Iya. ya kan? Nah di animisme itu ada dulu, bahkan mayat itu disuruh jalan. Iya. Kalian pernah dengar Toraja kan? Pernah. Ya, Maksudnya itu uniknya orang Toraja dulu begitu. Jadi waktu masih kepercayaan animisme dulu, Iya. itu mayat itu disuruh jalan. Tapi tidak jauh, Iya. ditegur dia jatuh. Oh begitu. Kerbau yang sudah disembelih dikasihkan kaki gini jalan dia. Tapi itu zaman dulu. Ritualnya, Pak, ya? Nah setelah animisme itu kemudian beragama kan? Iya. Beragama nggak ada lagi tuh, dihapus. Karena itu aliran kepercayaan. Iya toh? Kalau sampai sekarang masih ada yang bisa ya. Nah itu yang tadi ada yang tanya. Oh. Saya ini agak ngos-ngosan karena banyak ngerokok. Kami aja. Iya, itu. Animisme itu sudah berubah. Iya, sudah. Ya. Apalagi zaman modern. Ya dulu itu ada itu, Betul. begitu animisme berubah jadi beragama, ya sudah. Yang begitu tidak dihilangkan itu. Tidak ada lagi. Ya, mungkin di acara mak nenek biasa Pak ya ganti Ya. baju pernah saya dengar. Ya, betul. Yang bangsawan-bangsawan itu kan? Iya. Tapi selebihnya saya kurang paham karena kami ini rantau di kota. Iya. Sama Pak. Saya juga kalau ditanya kampung. Ibu orang mana? Oh, orang di Makassar Pak, Bugis Makassar. Oh, Bugis. Cuma iya belum ini juga. Belum paham betul adat istiadat kampung. Kalau orang Bugis itu bangsawan dipanggil puang. Puang Andi dan Ya, Puang. puang Andi. Iya, Puang. Kalau Makassar yang bukan bangsawan, daeng. Daeng semua. Ya, itu. Karena bosku juga dulu ada puang. Iya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita aku, dan jangan lupa ikuti kegiatan kami selanjutnya. Dan aku sangat nyaranin teman-teman kalau berkunjung ke Toraja, jangan lupa cari atau tunggu waktu kegiatan Rabu Solo ada, karena sangat menarik untuk diikutin. Thank you, see you next time.